presentasi saya lebih untuk mencoba mengantarkan pada diskusi pagi ini, di mana kita ingin mencoba melihat apakah uh, Omicron itu akan menyebabkan situasi yang separah Delta ataukah tidak, ataukah akan lebih baik lagi. Dan saya akan mencoba melihat ada beberapa case yang akan kita sampaikan. Jadi kalau kita lihat dari sisi global saat ini, kita bisa melihat persis bahwa Omicron itu memang mendrive kasus secara global jauh lebih tinggi dibandingkan varian Delta yang sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat dari sisi jumlah kematian, dia jauh lebih kecil dibandingkan angka kematian ketika gelombang karena varian Delta itu terjadi. Kita lihat di sini dengan peningkatan yang sangat pesat, jumlah kasus kematian relatif lebih rendah dibandingkan ketika gelombang Delta terjadi, jumlah kematiannya relatif jauh lebih tinggi. Jadi secara umum memang kita melihat varian Omicron ini relatif lebih rendah angka kematiannya. Juga kita bisa melihat bahwa penyumbang terbesar kasus akibat Omicron ini adalah wilayah di Eropa dan Amerika. Di Asia itu relatif kecil, dan penyumbang terbesar masih India, sama seperti ketika gelombang Delta, tetapi kita bisa melihat bahwa di wilayah Amerika dan kemudian di wilayah Eropa itu menjadi kontributor yang sangat signifikan, bahkan jauh lebih besar dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya karena varian yang lain. Nah, menarik kalau membandingkan tren COVID kita, karena sepertinya tren COVID yang paling mendekati dengan Indonesia adalah India, dan kita bisa melihat kita sama-sama gelombangnya relatif sama, meskipun Indonesia itu biasanya naiknya gelombang itu setelah India turun, dan bisa kita lihat ini pada saat gelombang pertama di India sudah turun, kita baru naik. Ketika gelombang kedua itu India juga naik, mulai turun, kita baru naik. Dan kita bisa juga melihat bahwa proporsi peningkatan gelombangnya itu relatif ya mengikuti proporsi dengan gelombangnya kenaikan atau penurunan gelombang di India. Dan saat ini untuk gelombang ketiga di India dinyatakan sudah mulai turun, sementara Indonesia sudah mulai naik. Dan juga kita lihat bahwa gelombang ketiga COVID karena Omicron itu relatif lebih rendah di India dibandingkan ketika varian Delta. Jadi mungkin ini yang mungkin akan kita lihat ke depan. Dari sisi penularan, kemampuan penularan untuk transmisinya, bisa ini data dari Amerika, saya rasa juga relatif sama dengan berbagai macam tempat di dunia. Omicron itu memiliki kemampuan penularan yang jauh lebih tinggi, di mana kemampuan untuk menjadi varian dominan itu jauh lebih pendek dibandingkan misalnya kalau dengan Delta, di mana butuh waktu sekitar 3-4 bulan, sementara untuk Omicron itu hanya 2 bulan sudah menjadi varian dominan yang hampir 100%. Bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi, kita bisa lihat per minggu ini, varian Delta masih menjadi varian dominan di minggu pertama Desember di Amerika, tapi kemudian sekarang sudah tidak ada varian Delta di Amerika, dan hampir 100% itu dominasi oleh varian Omicron. Jadi kita bisa melihat bahwa seberapa cepat itu terjadi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa saat ini Omicron sudah merupakan varian yang menjadi transmisi lokal di hampir semua negara di dunia, dan hanya sedikit negara yang masih mendeteksi sebagian dari traveler saja. Jadi memang secara global Omicron ini sudah menjadi varian yang dominan.
secara gejala sendiri sebenarnya ini yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat. Yang paling membedakan saya rasa pada ini dua, hilang rasa, hilang penciuman, tetapi kemudian yang lain relatif sama, dan sebenarnya untuk yang tidak bergejala pun relatif sama. Mungkin yang lebih ini gejalanya jauh lebih ringan, tetapi di tempat yang lain relatif sama. Mungkin yang ada adalah juga di short throat dan headache-nya jauh lebih sedikit untuk Omicron. Jadi relatif lebih light, tapi yang asimptomatik juga sebenarnya tidak sama beda dengan yang Delta. Nah, yang menjadi menarik tadi sudah disampaikan kemampuan reinfeksinya. Jadi ini data dari Inggris. Mereka melihat bahwa reinfeksi pre-Omicron itu rate-nya itu hanya 11,7, sementara reinfeksi pasca Omicron itu sampai 180 per 100 ribu partisipan days at risk. Jadi ada 16 kali lipat kemampuan untuk menginfeksi ulang, dan ini pada akhirnya juga menyebabkan kita harus melihat bahwa proteksi terhadap vaksinasi itu juga jauh lebih, proteksi yang diakibatkan oleh vaksinasi jauh lebih rendah karenanya. Dan ini juga saya belum menemukan detail artikelnya, tetapi kalau menurut peneliti di Imperial College, sebagian besar bisa menghindari imunitas yang disebabkan oleh vaksin 2 dosis. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan, bahwa meskipun coverage imunisasi kita, vaksinasi kita sudah cukup tinggi, tidak berarti kemudian kita akan bisa menghindari penyebaran yang Omicron yang meluas. Jadi secara umum, mungkin ini saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah perso semua, transmisibilitasnya sangat tinggi, gejala lebih ringan, rate hospitalisasi dan kematian jauh lebih rendah, tapi kemampuan reinfeksi atau menghindari imunitasnya yang sangat tinggi. Nah, problemnya adalah ketika meskipun rate hospitalisasi dan kematiannya relatif rendah, ketika kemampuan transmisinya jauh lebih tinggi, maka dia bisa menghasilkan efek yang sama dibandingkan dengan varian Delta, yang angka hospitalisasi dan kematiannya jauh lebih tinggi, tetapi transmisinya jauh lebih rendah. Data dari Amerika Serikat misalnya, ini dari CDC, menunjukkan bahwa ini adalah ini adalah kasus Omicronnya, kasus COVID-nya. Kemudian dibagi menurut periodenya, kita bisa melihat bahwa admisi ke emergency department itu juga jauh meningkat lebih tinggi ketika Delta, karena itu sebanding dengan kasusnya. Hospitalisasinya juga, ini bukan rate-nya ya, tetapi jumlah hospitalisasinya juga lebih tinggi dibandingkan ketika periode Delta, dan jumlah kematiannya juga relatif sama ketika dibandingkan dengan Delta. Jadi meskipun rate-nya, angka relatifnya itu mungkin lebih kecil, tetapi karena kemampuan transmisinya lebih besar, akan memberikan efek secara absolut mungkin bisa sama dengan apa yang terjadi ketika Delta. Dan ini juga pada sisi pemakaian hospitalisasi, ini bisa kita lihat bahwa bed okupansinya itu ketika fase Omicron dibandingkan fase Delta itu bisa lebih sama, bahkan ada yang lebih besar, termasuk juga pemakaian ICU. Jadi ini pada setting di Amerika Serikat itu sesuatu yang menyebabkan dampak yang sama dengan gelombang Delta, meskipun di Amerika Deltanya itu case-nya jauh lebih rendah dibandingkan Omicron. Dan ini dari CDC dikatakan bahwa
average hospital admission daily itu hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan ketika Delta. Jadi Omicron itu average daily-nya 22.000 dan Delta hanya 12.000. Ini yang secara real praktis akan dihadapi oleh sistem kesehatan di Amerika pada situasi Omicron dibandingkan situasi Delta. Dan mungkin ini bisa juga yang terjadi di Indonesia. Di Inggris sendiri, kita bisa lihat bahwa transmisinya jauh lebih tinggi, hospitalisasi itu juga meningkat rate-nya, death-nya juga relatif meningkat, meskipun bisa kita lihat bahwa mereka yang sudah mendapatkan booster itu juga relatif tinggi, hampir 80% booster vaksin yang ketiga, ketika kemudian hampir 100% penduduk dewasa di Inggris itu sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19, dan ketika intervensi lain, social distancing, physical distancing masih tetap relatif sama. Jadi kita bisa melihat itu mungkin juga akan menyebabkan potensi masalah yang sama, apalagi ketika social distancing kita tidak cukup baik, misalnya seperti apa yang kita lihat di Inggris misalnya. Nah, kalau saya mau meringkas kembali, infeksi tinggi sehingga mungkin kita akan membutuhkan tempat isolasi yang jauh lebih banyak dibandingkan ketika Delta. Isolasi komunitas itu perlu diperbanyak, diperluas lagi. Karena kalau isolasi mandiri, terutama di wilayah urban, mungkin menjadi tidak terlalu memungkinkan ketika wilayah sangat padat, di mana mungkin dalam satu household itu untuk melakukan isolasi secara baik itu akan mendapatkan kesulitan. Jumlah hospitalisasi bisa sama atau lebih tinggi dari gelombang Delta, jumlah kematian itu bisa sama atau mungkin lebih kurang dari gelombang Delta. Nah, sekarang yang menarik dari varian Omicron itu adalah tingginya kasus anak. Ini juga memerlukan pemikiran terkait dengan tempat-tempat isolasi ramah anak, di mana ini yang mungkin menjadi tidak concern pada gelombang Delta sebelumnya. Dan saya rasa masih sama, hospitalisasi dan kematian akan jauh lebih tinggi pada mereka yang belum tervaksinasi maupun mereka yang komorbid. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan untuk memicu diskusi pagi ini, bagaimana mencoba mengelola potensi masalah yang akan timbul ketika kasus akan jauh meningkat karena Omicron ini. Nah, sedikit harapan, kalau kita melihat di Eropa dan Amerika, pola gelombang pandemiknya itu meningkat berdasarkan gelombangnya. Pada gelombang pertama, kedua, ketiga ini kita bisa melihat bahwa peningkatan gelombangannya semakin tinggi. Sementara kalau kita membandingkan yang di Asia, kita membandingkan dengan India, kita melihat bahwa gelombang kedua lah yang paling tinggi, sementara di gelombang ketiga ini India relatif lebih rendah dibandingkan yang gelombang kedua. Jadi mungkin ini bisa memberikan harapan bahwa bisa jadi angka hospitalisasi dan angka kematian bisa lebih rendah juga di Indonesia, termasuk juga jumlah kasusnya. Hanya saja saya rasa sebagai good practice untuk melakukan mitigasi, tentu saja kita perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk.